Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Gita Yunisa. Saya akan menjelaskan komunikasi di tempat kerja. Pengertian komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu melakukan hubungan kerjasama, belajar, jualan, dan lain-lain. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin communication yang artinya sama makna. Maksudnya komunikasi terjadi jika di antara individu terlibat ada kesamaan makna mengenai sesuatu yang disampaikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antar dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Wijana dalam bukunya Dinamika Komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan secara langsung maupun tertulis. Menurut William Hemstreet, komunikasi adalah suatu proses penukaran informasi antara individu melalui sistem bicara, baik dengan simbol, sinyal maupun perilaku ataupun tindakan. Lambang komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lambang adalah suatu seperti tanda atau lukisan, perkataan, lancanan, dan sebagainya yang menyatakan suatu hal atau menggabungkan maksud tertentu. Menurut bahasa Inggris, lambang adalah simbol yang berarti rumusan tanda pengenal yang tepat berupa perkataan, gambar, ataupun tanda lainnya. Menurut Ensiklopedia Indonesia, lambang adalah suatu tanda atas dasar kesepakatan atau persetujuan bersama, atau meliputi juga simboyan dan kata-kata sandi, sehingga sebagai tanda umumnya. Dalam komunikasi, lambang adalah tanda-tanda yang dipakai untuk menyatakan pesan dalam proses komunikasi. Lambang yang digunakan dalam berkomunikasi pada umumnya adalah bahasa baik lisan ataupun tulisan ataupun yang disebut dengan lambang verbal. Menggunakan lambang berkomunikasi. Lambang adalah alat untuk mengetahui komunikan. Lambang adalah alat untuk memberikan pemahaman kepada individu tentang pesan yang disampaikan. Lambang adalah alat untuk menjadikan pengertian terhadap pesan-pesan yang disampaikan. Lambang adalah alat untuk menghubungkan komunikator dengan komunikan. Lambang adalah alat untuk mencapai sesuatu tujuan komunikasi. Jenis-jenis lambang yang digunakan dalam proses komunikasi. 1. Lambang gerak, lambang yang menggunakan gerakan anggota badan. 2. Lambang suara, lambang yang menggunakan pendengaran atau telinga. 3. Lambang warna adalah lambang menggunakan warna-warna. 4. Lambang gambar adalah lambang yang menggunakan gambar-gambar. 5. Lambang bahasa, lambang yang menggunakan bahasa baik lisan ataupun tertulis. 6. Lambang huruf adalah lambang yang menggunakan huruf. 7. Lambang angka adalah lambang yang menggunakan angka. Unsur-unsur komunikasi. 1. Komunikator, orang yang menyampaikan pesan, ide, pernyataan, keinginan, ataupun pernyataan. 2. Komunikan, orang yang menerima ide, pesan, pernyataan, keinginan, ataupun pernyataan. 3. Pesan, ide, atau keinginan dari komunikator yang didukung oleh lambang isi stimulus yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan. 4. Saluran ataupun saluran yang menunjang pesan jika komunika jauh jarak dengan banyak jumlahnya. 5. Efek atau feedback, yaitu mengatur adanya pesan. Jenis-jenis komunikasi. Komunikasi kesehatan adalah usaha yang sistematis untuk mengetahui secara positif perilaku kesehatan masyarakat dengan menggunakan berbagai prinsip dan metode komunikasi, baik menggunakan komunikasi interpersonal maupun komunikasi massa. Tujuan utama komunikasi kesehatan adalah perubahan perilaku kesehatan masyarakat.
Bentuk komunikasi kesehatan yang sering digunakan dalam proses kesehatan masyarakat adalah komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication dan komunikasi massa atau mass communication.